Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Arona Purwa, NIM D400 180 145, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor sinkron dan asinkron. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC 3 fase yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa asli. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkit daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Di sini ada beberapa komponen motor sinkron, yaitu yang pertama rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok, seperti gambar tersebut. Motor sinkron ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberi oleh persamaan matematis seperti berikut. Ns sama dengan 120 kali E per P, di mana Ns itu adalah kecepatan sinkron, F itu adalah frekuensi dari pasokan frekuensi Hz, P itu adalah jumlah kutub. Di sini ada prinsip kerja motor sinkron. Pada motor sinkron, suplai listrik bolak-balik AC membangkitkan fluksi medan putar stator BS, dan suplai listrik searah DC membangkitkan medan rotor BS. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. Namun dikarenakan tidak adanya torque start pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime mover yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar terjadi coupling antara medan putar stator atau BS dan rotor atau BR. Di sini ada motor asinkron. Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotating magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi atau mesin juga disebut sebagai mesin asinkron. Kata asynchronous berarti bahwa mesin tidak pernah berjalan dengan kecepatan sinkron. Motor induksi terutama terdiri dari dua jenis. Itu bisa berupa motor induksi 1 fase atau 3 fase. Komponen motor asinkron. Motor induksi seperti gambar di sini, motor induksi pada dasarnya mempunyai 3 bagian penting sebagai berikut. Yang pertama, stator. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnetik pada kumparan rotornya. Yang kedua, celah. Celah merupakan tempat celah ini juga bisa disebut celah udara, yang merupakan tempat perpindahannya energi dari stator ke rotor. Yang ketiga, rotor. Rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksi kepada kumparan rotor. Prinsip kerja motor asinkron. Prinsip kerja motor induksi adalah bahwa medan magnet yang berputar mengarah ke arah berlawanan
atau searah jarum jam. Medan magnet yang berputar memiliki polaritas yang bergerak. Polaritas medan magnet bervariasi dengan memperhatikan setengah siklus positif dan negatif dari suplai. Perubahan polaritas membuat medan magnet berputar. Konduktor rotor ini tidak bergerak. Konduktor stasioner ini memotong medan magnet berputar dari stator dan karena induksi elektromagnetik. EMF menginduksi dalam rotor. EMF ini dikenal sebagai EMF yang diinduksi rotor, dan ini disebabkan oleh fenomena induksi elektromagnetik. Konduktor rotor itu sendiri dihubung pendek baik oleh cincin akhir atau dengan bantuan resistansi eksternal. Gerakan relatif ini antara medan magnet yang berputar dan konduktor rotor menginduksi arus dalam konduktor rotor. Ketika arus mengalir melalui konduktor, flux menginduksi padanya. Arah flux rotor sama dengan arah arus rotor tersebut. Sekarang kita memiliki dua flux, satu karena rotor dan yang lain karena stator. Aliran-aliran ini saling berinteraksi. Di satu ujung konduktor, flux saling membatalkan, dan di ujung lainnya, kerapan flux sangat tinggi. Dengan demikian, flux densitasi tinggi mencoba untuk mendorong konduktor rotor menuju daerah flux densitasi rendah. Fenomena ini menginduksi torsi pada konduktor, dan torsi ini dikenal sebagai torsi elektromagnetik. Arah torsi elektromagnetik dan medan magnet yang berputar adalah sama. Dengan demikian, rotor mulai bergerak ke arah yang sama dengan medan magnet yang berputar. Kecepatan rotor selalu kurang dari medan magnet yang berputar atau kecepatan sinkron. Rotor mencoba berlari dengan kecepatan rotor tetapi selalu terlepas. Dengan demikian, motor tidak pernah berjalan pada kecepatan magnet yang berputar, dan ini adalah alasannya karena motor induksi juga dikenal sebagai motor asinkron. Rumus persamaannya ialah Ns sama dengan 120 kali F per P. Rumus kecepatan slipnya adalah Ns kurang Nr. Kemudian slip atau S adalah S sama dengan Ns kurang Nr per Ns, di mana Ns itu kecepatan sinkron dan Nr itu kecepatan saat beban. Di sini ada rangkaian star delta. Yang bagian kiri adalah rangkaian hubungan star, yang kanan adalah rangkaian hubungan delta. Bisa dilihat saja di sini. Dari dua kelompok gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan star memiliki nilai arus motor yang sama dengan arus pada line 3 fasa, sedangkan pada rangkaian delta memiliki arus motor akar 3 kali arus pada fasa. Hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi memberikan hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah tapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian ini motor listrik star delta mengkombinasi dua hubungan tersebut secara berurutan. Di sini ada contoh soal motor sinkron. Ini ada soalnya, ini ada jawabannya, bisa dilihat saja. Dan di sini ada contoh soal motor asinkron. Bisa dilihat saja soalnya dan ada jawabannya yang A, B, dan C. Aplikasi motor sinkron. Umumnya, motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Ini juga diterapkan dalam aktuator robot. Selain itu, motor ini juga digunakan sebagai servo motor dan mesin timing. Motor-motor ini tersedia dalam kisaran ukuran tapal kuda fraksional hingga kisaran ukuran industri daya tinggi. Sementara itu digunakan dalam ukuran industri daya tinggi. Motor ini melakukan dua fungsi penting.
Salah satunya adalah sebagai cara efisiensi untuk mengubah energi AC menjadi energi mekanik, dan yang lainnya adalah koreksi faktor daya. Aplikasi motor asinkron. Pengaplikasian motor asinkron ada 4 tipe. Yang pertama kipas sentrifugal, blower dan pompanya dalam makanan dan minuman. Yang kedua motor kompresor dalam industri minyak dan gas. Ketiga conveyor lift serta derek tugas berat sistem multi carrier. Yang keempat mesin bubut, pabrik minyak, tekstil, kertas, dan masih banyak yang lainnya. Motor asinkron memiliki konstruksi yang sangat kuat, harga yang lebih murah, dan perawatan mudah serta memiliki efisiensi yang tinggi. Ya, segitulah penjelasan tentang motor sinkron dan asinkron saya. Kalau masih banyak yang kurang, mohon maaf. Saya cuma ngerti cuma segitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi